Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabatku. Kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang ahli ibadah, tapi ia mati dengan su'ul khotimah, yaitu seseorang yang bernama Ibnu Muljam. Rasulullah pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kamu tidak akan mati sampai jenggotmu merah." Itu mendefinisikan bahwa Rasulullah tahu bahwa Ali nantinya itu akan terbunuh ketika darah itu menetes ke janggutnya. Dari saking banyaknya darah yang mengalir itu sampai janggutnya ini semuanya berwarna merah. Rasulullah pun juga pernah berkata bahwa suatu saat nanti akan datang orang-orang yang dirinya itu pintar membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi hanya sampai kerongkongannya. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang fasih dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak sampai ke dalam hati dan juga jiwanya. Hanya sampai sebatas pengetahuan saja, tapi tidak dimaknai lebih dalam lagi. Pembunuh Ali ini bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini terkenal sebagai seseorang yang ahli dalam ibadah. Ia terkenal sangat pintar dalam hal Al-Quran, bahkan ia hafal Al-Quran. Bahkan pada masa pemerintah Umar bin Khattab, Ibnu Muljam ini diperintahkan untuk membantu di Mesir untuk pendidikan Al-Quran di negara Mesir. Dan itulah yang membuat Ibnu Muljam memiliki banyak murid, sehingga murid-muridnya ini banyak yang hafal tentang ayat-ayat Allah, hafal Al-Quran. Tetapi ideologi pemikiran dari Ibnu Muljam itu sendiri tidak sejalan dengan para sahabat-sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masa itu adalah masanya Ali. Ini dikarenakan pada waktu itu Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah, yaitu yang terkenal dengan perang Siffin. Nah, di perang itu kemudian Muawiyah menginginkan perdamaian, dan itu pun disetujui oleh Ali karena pendapat dari Ali bahwa lebih baik kita itu berdamai daripada menumpahkan darah di antara sesama muslim, di antara sesama orang-orang Islam. Alangkah lebih baiknya kalau perundingan atau kalau musyawarah itu bisa menghasilkan perdamaian daripada pedang yang digunakan untuk membantai atau membasmi sesama orang Islamnya atau sesama muslimnya. Nah, pemikiran dari Ali ini sangat tidak disetujui oleh Ibnu Muljam. Dia merasa sangat marah dengan keputusan yang dilakukan oleh Ali, sehingga ia punya pemikiran bahwa Ali ini harus dibunuh. Karena kalau tidak, maka pemikiran Ali ini bisa berdampak luas kepada pengikut-pengikut Rasulullah selanjutnya. Ia berpikir seperti itu. Karena itu ia pun merencanakan pembunuhan yang dibantu oleh beberapa orang, di mana pembunuhan ini menargetkan 3 orang, yaitu Ali, Muawiyah beserta Umar bin As.
Dan disepakatilah bahwa yang akan mengeksekusi Ali itu adalah Ibnu Muljam. Kemudian Ibnu Muljam pun uh, mendatangi Ali ketika Ali itu sedang sholat. Kita tahu teman-teman, kita tahu sahabat-sahabatku, bahwa para sahabat-sahabatnya Nabi ketika mereka sholat itu khusyuknya luar biasa. Karena itu adalah kesempatan bagi para musuh yang ingin membunuh para sahabat-sahabatnya Rasulullah, itu adalah di saat mereka sedang sholat. Karena ketika mereka sedang sholat, mereka sudah menyerahkan diri mereka itu kepada Allah. Jadi mereka tidak akan peduli dengan yang di sekitaran mereka. Hal ini juga terjadi kepada Umar bin Khattab. Dan karena itulah Ibnu Muljam pun berencana untuk membunuh Ali pada waktu Ali sedang sholat. Ketika Ali sedang ruku, maka ditebaskanlah pedang ke kepalanya Ali. Sambil dia berkata bahwa tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Bukan miliknya Ali dan juga bukan milik sahabat-sahabatnya. Dia berkata seperti itu sambil menebaskan pedangnya di kepala Ali. Di saat itulah darah mulai banyak mengucur dari kepalanya Ali bin Abi Thalib, sahabat dari Rasulullah, menantu Rasulullah, dan juga keponakan dari Rasulullah. Mengalirlah darah sampai janggutnya ini basah, sampai janggutnya Ali ini berwarna merah dan basah, penuh dengan darah. Karena Ali ini pernah mengalami sakit yang hebat. Dari saking hebatnya penyakitnya sampai orang-orang mengira Ali ini akan meninggal dunia. Maka Ali pernah berkata, tidak, aku tidak akan meninggal karena penyakitku ini. Karena Rasulullah sudah berpesan bahwa aku akan meninggal ketika banyak darah yang sudah memenuhi janggutku. Begitu pula ketika Ali berperang dan dia itu tertusuk panah di pahanya, tertusuk panah, terkena sayatan pedang dan sebagainya, dia mengatakan, aku tidak akan pernah mati karena Rasulullah sudah mengatakan kepadaku bahwa aku mati ketika darah ini sudah memenuhi janggutku. Maka ketika Ibnu Muljam menghunuskan pedangnya ke kepala Ali dan itu membasahi seluruh jenggotnya, Ali sudah tahu bahwa itu adalah saat terakhirnya atau ajalnya sudah dekat. Dan pembunuhan itu disaksikan oleh putranya sendiri, yaitu Hasan, di mana Hasan ketika melihat Ali dibunuh, dia pun merangkul ayahandanya, berusaha menutupi sayatan di kepala ayahnya, tapi darah itu terus saja mengalir. Dan qadarullah, Ali pun meninggal dari sayatan pedang yang sudah diberi racun oleh Ibnu Muljam. Jadi Ibnu Muljam ini dari saking terencananya pembunuhan yang ingin dia lakukan kepada Ali, pedangnya pun disiapkan sedemikian rupa, bukan hanya pedang yang tajam, tetapi pedang yang sudah dibubuhi dengan racun yang sekiranya bila orang tersebut atau bila Ali itu tidak mati karena pedangnya yang tajam, maka ia akan mati karena racun yang ada di pedangnya tersebut. Kemudian ditangkaplah yang namanya Ibnu Muljam. Tetapi saat ditangkap, yang keluar dari kata-kata Ibnu Muljam itu adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha menuntun kepada hamba-hambanya. Ayat ini diulang-ulang dijadikan sebagai zikir oleh Ibnu Jam ketika ia ditangkap oleh orang-orang yang tahu tentang kejadian pembunuhan ini. Ibnu Muljam merasa tidak menyesal telah membunuh Ali. Dia malah bangga karena ia berpendapat bahwa membunuh Ali itu merupakan jalan terbaik, jalan yang Allah pilih untuk bisa menegakkan agamanya Allah, untuk bisa mencari keridhaannya Allah. Padahal saya berpikir bahwa ketika ia melafalkan ayat ini, ia lupa ada ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa wallahu raufun bil ibad, bahwa Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya ia paham bahwa Allah begitu penyantun kepada hamba-hambanya, maka kenapa ia yang seorang muslim, Ibnu Muljam yang seorang ahli ibadah, tidak merasa rauf kepada Ali, tidak merasa pemurah kepada Ali, dengan sadisnya, dengan teganya dia membunuh khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian saat Ibnu Muljam ini akan dieksekusi, akan dipenggal, Ibnu Muljam ini malah merasa bangga karena dirinya itu sebentar lagi akan mendapatkan tempat di surganya Allah. Dia malah berkata ketika mau dipotong lehernya, mau dipenggal lehernya, dia berkata, janganlah engkau memotong kepalaku sekaligus, tapi potonglah sedikit demi sedikit agar aku bisa menyaksikan bahwa anggota tubuhku itu disiksa di jalannya Allah. Dia masih berpendapat seperti itu, dia masih berideologi seperti itu, dia masih berpikir seperti itu. Sahabat-sahabatku, menurut saya pemikiran-pemikiran ini, ideologi-ideologi yang seperti ini yang harus kita hindari. Karena itu, ketika kita mau memahami sebuah ajaran di dalam agama kita, jangan hanya berdasarkan penafsiran kita saja, jangan hanya berdasarkan pemahaman kita saja, tapi carilah banyak guru, carilah banyak referensi, banyak-banyaklah bertanya kepada orang yang alim. Karena kalau kita hanya menafsirkan sendiri, takutnya pemikiran kita, pemahaman kita itu sudah bercampur dengan bisikan-bisikan dari setan, bisikan-bisikan dari iblis, sehingga ketika ada orang yang mau mementahkan pemikiran itu tidak bisa lagi karena terlalu ideologi itu terlalu mendasar, terlalu mendalam sampai ke dalam jiwa, sehingga pemikiran dan pemahaman yang salah pun itu akan dianggap benar. Karena itu berhati-hatilah kita dalam memahami ayat-ayat Allah, memahami firman-firman Allah, karena ayat Allah itu, firman Allah itu, Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan sekilas saja, tidak bisa dipahami dengan hanya kita melihat terjemah saja, tapi masih banyak yang harus kita kelola untuk memahami atau untuk mendalami Al-Quran, mendalami hadis. Karena itu kita butuh banyak guru, butuh banyak referensi, butuh banyak pengetahuan dari para alim ulama, dari orang-orang yang lebih alim pengetahuannya dengan kita. Jangan sampai pemikiran-pemikiran kita atau ideologi kita itu malah yang menyesatkan kita, sehingga bukannya kita itu maunya dekat dengan Allah, tapi berubah menjadi
jauh dari Allah. Menghalalkan segala cara untuk bersama atau dekat dengan Allah sehingga membuat kerusakan di muka bumi itu bukan keinginan dari Allah. Allah tidak pernah menyuruh kita seperti itu, membuat kerusakan di muka bumi dengan menghalalkan darah sesama muslim kita, darah orang-orang mukmin yang sama dengan kita. Allah tidak pernah mengharapkan itu semua. Karena itu mari kita berhati-hati dalam berideologi, dalam memahami sebuah ajaran, dalam berpikir tentang ajaran-ajaran di dalam Islam. Jangan sampai ideologi kita itu membuat kita malah jauh dari agama Islam. Dan hebatnya Ali, ketika Ali ini ditanya oleh para sahabat, apakah orang yang membunuhmu ini adalah orang yang kafir, Ali? Ali mengatakan tidak, mereka bukan kafir. Kalau begitu, apakah mereka adalah orang munafik? Lagi-lagi Ali mengatakan tidak, mereka tidak munafik. Lalu Ali berkata, mereka adalah orang Islam juga, tapi keluar dari kita. Ali sudah tahu nih, ada orang yang membunuhnya, tapi Ali tidak serta-merta mengkafirkan orang yang akan membunuhnya, mencap orang yang membunuhnya sebagai orang yang munafik. Tidak. Ali mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang keluar dari golongannya kita. Semoga kita masih tetap berada dalam golongannya Nabi Muhammad SAW, dalam golongan ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa dan selalu dilindungi dan dilingkari oleh syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.